Ya, halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Diandra. Saya merupakan salah satu murid di Purwodika Digital School, di mana sedang mengikuti Capstone Project untuk modul 2, yaitu dari Data Science course gitu ya. Dan di course kali ini, saya mendapatkan tema yaitu data terkait dengan transaksi dari Transjakarta. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat beberapa hal terkait dengan data-data tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan insight dan rekomendasi yang bisa kita arahkan kepada PT Transjakarta. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu data yang ada. Nah, di sini kita memiliki 23 dimensi data, di mana ada 33.718 unit transaksi, dan setelah kita cleaning masih ada terdapat 110 missing di data di holder ID, lalu ada 870 yang missing di tab out stop. Nah, ini data tersebut adalah data sudah di cleaning. Data apa saja yang ada? Yang pertama adalah data transaksi, yaitu data unik daripada setiap transaksi yang dilakukan. Lalu pay card ID, yaitu ID cardnya. Kemudian pay card bank, yaitu banknya. Kemudian pay card name, yaitu nama dari pemilik pay cardnya. Lalu pay card sex-nya, female atau male. Kemudian ada pay card birth date, yaitu tahun dari kelahiran di setiap orang yang melakukan transaksi. Kemudian ada coder ID. Coder ID merupakan ID dari koridor yang apa namanya ditempatkan gitu ya. Lalu ada koridor name. Ini adalah nama dari setiap koridornya. Lalu ada direction, ada satu dan 0, yaitu direction menuju tujuan akhir atau kembali dari tujuan akhir. Kemudian ada tap in stops, ini stop di mana dia tap in. Kemudian ada nama dari stop tersebut, tap in-nya, kemudian ada lokasi yaitu latitude dan longitude dari tap in-nya, lalu sequence-nya, kemudian ada tap in time-nya. Lalu selain tap in juga ada tap out, yaitu tap out stops-nya, ada tap out jumlahnya 870 tadi yang masih tidak ada gitu ya. Terus kemudian tap out stop name-nya, kemudian lokasinya itu latitude dan longitude dari tap out stops, kemudian stop and sequence-nya, lalu tap out time, pay amount. Nah, pay amount-nya adalah amount yang dibayarkan, kemudian ada tap out kategori, kategori dari tap out-nya apakah ada tap out atau tidak, kemudian yang terakhir ada 23 tap out stop uh, field gitu ya. Jadi table stopsnya sudah diisi kembali gitu ya. Nah, jadi dari data tersebut kita melakukan yang pertama analisanya adalah analisa age dan gender. Jadi kalau kita lihat dari hasil analisanya, kebanyakan dari penumpang Transjakarta merupakan yang adults, yaitu mungkin range-nya di antara 20 sampai 40 tahun gitu ya. Mana bucket tertinggi itu di sekitar 30 sampai 34 tahun. Lalu eh, apa namanya makin ke belakang makin sedikit dan makin ke bawah juga ada paling rendahnya di sekitar belasan tahun seperti itu. Dan yang mendominasi juga yang uniknya di sini adalah female gitu ya kategorinya dibandingkan dengan male. Jadi memang kalau misalkan insight yang kita dapatkan di sini, kita kalau mau melakukan promosi kepada bracket age di mana dia antara yang adult yaitu 20 sampai 30-an tahun seperti itu. Yang kedua, analisa yang dilakukan adalah analisa ridership by hour. Jadi kita melihat berapa sih transaksi yang dilakukan di setiap jamnya. Nah, di sini ada dua grafik yang sudah dibuat, yaitu grafik by bucket-nya, yaitu misalkan morning jam 4 sampai jam 10, midday jam 10 sampai jam 4, evening jam 4 sampai jam 8, dan night jam 8 sampai jam 4. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa memang ridership paling tinggi itu di jam 6 sampai jam 8 untuk pagi hari dan untuk sore hari di jam 5 sampai jam 7. Kalau kita lihat memang ini align terhadap waktu-waktu dari commute-nya orang-orang tersebut. Jadi mungkin dipakai untuk kerja atau mungkin untuk kalau misalkan anak-anak itu untuk pergi ke sekolah. Jadi bisa kita lihat insight-nya bahwa alokasi resource-nya kayaknya perlu dibutuhkan extra buses yang diprioritaskan untuk jam-jam peak tersebut.
Lalu analisa yang kedua adalah readership by day of the week. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa weekdays itu yaitu dari hari Senin sampai Jumat merupakan uh, terdapat transaksi dari atau penumpang terbanyak di Transjakarta. Jadi Transjakarta itu dipakai kebanyakan di weekday, sedangkan weekend itu menurun drastis, yaitu mungkin di angka sekitar 1.500 sampai 2.000 transaksi per harinya. Nah, jadi eh, di sini kita bisa mendapatkan insight bahwa koridor yang ke bisnis distrik atau para pekerja itu should have kapasitasnya harus ditambahkan nih untuk di weekdays-nya seperti itu karena dia jauh lebih tinggi. Jadi fokus kita adalah untuk sebisa mungkin menangkap demand dari orang-orang yang bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Lalu berdasarkan kita bagi lagi based on jamnya, based on weekend dan weekdays, dan kita lihat memang kalau misalkan di weekdays itu bisa 2 kali atau 3 kali lipat lebih tinggi daripada weekend. Dan di weekend itu juga tidak ada lonjakan tertentu gitu ya di jam-jamnya, jadi cukup rata. Sedangkan kalau di weekdays itu mostly di antara jam 5, jam 6, jam 7 itu sudah mulai tinggi, terus turun di jam 10 sampai jam 3, naik kembali di jam pulang kerja yaitu jam 4, 5, dan sampai jam 7 seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini perlu kita optimalisasikan gimana caranya armada-armada kita itu untuk bisa optimal juga di weekend gitu. Jadi mungkin banyak armada yang akan apa namanya tidak bergerak gitu ya pada saat weekend karena di weekend demand-nya cukup sedikit. Lalu kalau kita lihat di mana saja sih tap in stops yang paling tinggi. Nah, kita lihat ada 15 top tap in stops-nya yaitu di mana para penumpang ini mulai masuk. Yang pertama di halte Penjaringan, kemudian ada halte Garuda Taman Mini, lalu halte BKN dan seterusnya. Jadi ini adalah rata-rata harian dari, oh sorry, bukan rata-rata harian total tap in stops yang ada gitu ya, di mana memang biasanya penjaringan, Garuda Taman Mini ini menunjukkan simpul-simpul utama dari mungkin perumahan atau mungkin klaster, terus juga lokasi dari office kantor atau apa namanya kantor baik swasta maupun pemerintahan. Lalu yang berikutnya di sini adalah top top tap out stop atau destinations. Nah, kita bisa melihat bahwa top destinations adalah di BKN, Penjaringan, Terminal Senen, Monas, Kampung Rambutan, Ragunan, dan seterusnya. Nah, di sini memang kita bisa lihat bahwa flow-nya itu datang dari mungkin daerah simpul residence mengalir kepada halte-halte yang banyak terdapat mungkin kantor pemerintahan atau kantor-kantor swasta, Central Business District, dan meja terminal lainnya. Sedangkan koridor, secara koridor bisa kita lihat bahwa koridor utama yang paling banyak ridernya itu atau penumpangnya itu adalah di Ciputat ke CSW di mana dia adalah 362 trip. Lalu yang kedua itu Pulau Godong Monas 324 trip dan Harmoni sampai JIS itu 322 trip. Nah, kalau kita lihat secara revenue, tapi ada beberapa koridor yang revenue-nya nol. Dan ini mungkin nanti akan kita analisa lebih dalam lagi, kenapa sih revenue-nya nol seperti itu. Nah, insight-nya, koridor-koridor inilah yang mungkin perlu menjadi perhatian khusus gitu ya oleh PT Transjakarta untuk melihat bagaimana antrian di koridor tersebut. Apakah butuh tambahan bis atau mungkin perbesar tempat haltenya dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat secara revenue, memang di sini kita lihat roughly konsisten sekitar 10 sampai 11 juta per harinya gitu ya kalau misalkan di weekdays. Tapi kalau misalkan begitu masuk ke weekend, dia turun sekitar 70% daripada weekdays, hanya mungkin sekitar 3 jutaan. Nah, daily trend juga melihat bahwa eh, ada kenaikan di peaknya itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, itu rata-rata cukup banyak dan juga ini menunjukkan korelasi atau
apa namanya, eee, dependensi yang kuat gitu ya Transjakarta terhadap eee, penumpang-penumpang dari komuter ke kantor atau ke sekolah di weekdays secara revenue. Nah, sehingga mungkin eee, di suggestion-nya adalah kita perlu mengoptimalkan di weekend roads-nya, jadi alokasi busnya jangan terlalu banyak dibandingkan dengan di daerah di waktu-waktu apa namanya, waktu-waktu weekdays dan juga mungkin bisa misalkan promosi terkait dengan kalau di weekend gitu ya, eee, eksplorasi ke holiday promosi kayak misalkan ke tempat-tempat kunjungan pariwisata seperti itu untuk misalkan meningkatkan weekend ridership. Karena di weekend juga kan tidak terlalu macet seperti itu. Secara pemakaian e-money, sorry, apa namanya, kartu, kita bisa melihat memang kartu DKI adalah yang paling tinggi mendominasi dengan trip sekitar 16.000. Kemudian Mandiri e-money yang kedua di sekitar 5.000 trip. Terus yang ketiga baru Breezy dan lain-lain. Ada Flash, Online, dan BNI. Nah, memang kalau misalnya kita lihat konsentrasinya tuh di Bank DKI sama Imani. Jadi kalau misalkan kita mau mengadakan promosi atau apa, rasanya kedua channel ini sudah cukup untuk kita menguasai pasar yang ada dari sisi banknya. Nah, rekomendasi yang bisa saya berikan dari hasil analisis tersebut adalah mungkin alokasi bis yang lebih besar during peak hours, apalagi di weekdays gitu ya, di jam 6 sampai jam 8 dan jam 5 sampai jam 7, terutama di koridor-koridor yang memang di mana besar seperti Ciputat CSW, Pulau Gadung Monas, atau Harmoni JIS. Sedangkan untuk eh, waktu-waktu di mana fleetnya berkurang, nah itu mungkin kita bisa, sorry, bukan fleetnya, transaksinya berkurang atau penumpang yang berkurang, kita bisa mengurangi fleet alokasinya sehingga kita bisa jadwalkan baik supir maupun armadanya itu untuk tidak terlalu banyak di daerah-daerah tersebut. Jadi mengoptimalkan utilitas dari setiap bis yang ada. Lalu secara investasi dan prioritas mungkin tadi ya prioritas koridor Ciputat CSW, Pulau Gadung Monas, Harmoni JIS untuk memperbanyak fleetnya dan juga frekuensi yang ada di sana. Nah, terus juga secara revenue perlu dilihat lagi nih anomali terhadap beberapa koridor besar tapi kok tidak ada pembayarannya gitu ya. Nah, itu perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, secara revenue tadi ya audit beberapa koridor yang nol revenue padahal banyak penumpangnya. Apakah ada kesalahan di logging sistemnya atau seperti apa? Lalu juga mungkin kalau misalkan ternyata memang ada dari sisi penumpang yang mungkin lupa atau tidak men-tap, nah itu juga mungkin perlu dilakukan reminders gitu ya, atau penalti yang perlu dipasang di beberapa koridor tersebut. Lalu passenger engagement, di mana memang tadi ya fokus campaign-nya kalau kita mau melakukan campaign itu di young adults di umur 20 sampai 30 tahun dan juga eh, mungkin bisa kita buat juga frequent riders gitu ya. Jadi bisa kita buat loyalty points atau digital card dengan diskon seperti itu. Ini kita bisa bekerja sama dengan yang tadi gitu ya, bank terbesar yaitu ya DKI dan Imani. Secara service quality, kita perlu upgrade fasilitas dan crowd management di high volume tap out kayak BKN, penjaringan, Terminal Senen, dan Monas. Lalu kita perlu monitor secara durasi per stopnya gitu ya, untuk melihat mana sih koridor-koridor yang memang lambat gitu dan juga mempercepat dari travel time itu sendiri gitu nantinya. Nah, mungkin selain itu juga mungkin enhance real-time passenger info kayak ada display atau aplikasi untuk meningkatkan experience customer ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada analisa ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.